Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome yang disingkat menjadi MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang disingkat menjadi SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat menjadi SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Penyakit COVID-19 ini sangat berdampak pada semua masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri hingga kini tercatat ada 6.521.292 yang terdiri dari 6.325.415 kasus sembuh, 158.829 kasus meninggal, dan 37.048 yang masih aktif. COVID-19 ini menyebabkan naiknya angka kematian di Indonesia. Selain meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 ini, banyak karyawan yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja secara massal di mana-mana. Hal ini menyebabkan melonjaknya angka pengangguran di Indonesia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala ringan. Jika dinyatakan positif COVID-19, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan isolasi mandiri dengan tetap di rumah, istirahat, minum air putih yang cukup, hubungi dokter, beritahu kontak dekat, pantau gejala yang muncul, selalu terapkan protokol kesehatan, dan bersihkan permukaan yang sering disentuh secara berkala. Ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasien yang dinyatakan positif COVID-19 seperti tidak boleh pergi bekerja atau ke tempat umum, tidak boleh naik angkutan umum, tidak boleh keluar rumah, harus isolasi mandiri. Kebutuhan makanan dan obat bisa melalui layanan pesan antar atau meminta anggota keluarga lain untuk membelikannya. Untuk sementara tidak boleh menerima tamu, kecuali orang yang merawatnya selama isolasi mandiri, dan jangan berolahraga di tempat umum. Ada beberapa tips untuk menghindari COVID-19, seperti selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, selalu mengenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan, mencuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda, serta ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu dan jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.